Papa Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Filia. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jag waringkas penuh dengan kabajaan ya. Kabajaan. Bahagia selalu alhamdulillah Bu Filia. Bahagia alhamdulillah ya. Yang penting kita selalu sehat. Amin ya Allah. Oke, berkaitan agenda kemarin Pak Pin, kita baru bisa bicara secara online. Baik ya. Masing-masing ya. Agak putus-putus Bu Filia suaranya. Atau mungkin jaringan saya. Nah, sekarang masih udah putus nggak? Alhamdulillah sudah terdengar. Oke. Jelas. Iya, mungkin saya ingin melanjutkan pembicaraan kita beberapa pekan lalu, Papa Ino. Sekarang kita bisa punya kesempatan waktu secara online. Ada apa hal yang ingin mungkin Papa Ino bicarakan waktu itu? Baik, ya Bu Filia, ini menjadi keresahan para tenaga pendidik ya, atau para guru dengan adanya perubahan ya, perubahan kurikulum ya Bu Filia ya, dari kurikulum 2013, kemudian sekarang pemerintah melalui Kemendikbud mensosialisasikan atau sosis tentang kurikulum merdeka. Nah ini belum lama kurikulum 2013 baru jalankan, tiba-tiba sudah ada perubahan lagi. Guru mau nggak mau, nggak suka, demen nggak demen, dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada, dan dengan perubahan-perubahan yang tentunya menjadi satu PR bersama bagi guru. Ada istilah-istilah baru di dalam kurikulum merdeka. Nah ini yang menjadi keresahan nih bagi guru-guru di sekolah kami Bu Filia ya. Jadi ini membagi nanti dari pemerintah ini dibuat satu fase ya, artinya kelas 1 dan kelas 4 dulu, kemudian kelas 2, 5, kemudian 2, 3, 5, 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian sekarang ditambah lagi kelas 1, 4, kemudian 2 dan 5, ini di tahun ini adalah kurikulum 2000 merdeka dijalankan. Nah, untuk kelas 3, kelas 6 masih belum. Nah, ini di tingkat SD. Barangkali di tingkat SMP, SMA juga sama, menjadi dinamika ya untuk kurikulum ini. Tentunya ini menjadi usaha juga bagi guru-guru kalau tidak updating bagaimana. Nah ini saya yang sharing nih ya. Betul. Kiranya ya sebagai coach ini ya, sebagai coaching ini berikan kami how to strategy, how to solution and motivation untuk di sekolah kami, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kurikulum itu dan aplikasinya bisa selaras dengan apa yang menjadi maunya pemerintah gitu. Kadang-kali gitu ya, karena tujuan dari kurikulum dibuat ini kan tentunya karena keresahan di lingkungan, di masyarakat ya. Iya. Ya, kalau boleh saya tahu keresahan-keresahan apa yang dirasakan oleh guru-guru di sekolah Papa Ino? Keresahan seperti apa gitu? Ya, misalnya satu ya, bagaimana dengan buku-bukunya. Kemudian sekarang di era digital itu kan sudah mudah sekali ya. Kalau misalnya dalam pembuatan kurikulum, pembuatan RPP, kemudian bagaimana merevisinya, belum lagi ada jam-jam yang harus dirubah kan, menjadi 38 JP, kemudian bagaimana dengan sekarang kan ada namanya fase ya, fase-fasenya, kemudian lalu bagaimana dengan rapotnya ya, kalau dulu kan di kurikulum 2013 itu rapotnya sudah ngeling ya kan, nah sekarang ini tanda kutip bagaimana nih Bu Filia ya, jadi supaya raportnya ini satu aplikasi tapi untuk for all in Indonesia. Kenyataannya sekarang ya aplikasinya wes sakarepmu gitu ya. Artinya buat aplikasi sendiri ya, misalnya ini aplikasi dari video.com boleh,
yang penting besok bagi rapot. Jadi itu juga satu keresahan juga gitu ya. Nah, kata itu terjadi juga di tingkat SMP SMA, saya yakin itu terjadi karena dari kementerian pun tidak ada aplikasi khusus rapot ya gitu. Nah ini ditambah lagi dengan guru-guru yang jelita dan lolita nih Bu Filia ya. Artinya jelita ini jelang 50 tahun yang pemahaman harus effortnya luar biasa, ditambah lagi dengan lolita lolos 60 tahun yang kalau megang mouse nyala ketakutan. Nah ini bagaimana nih? Itu barangkali nih Bu Filia keresahan-keresahan yang terjadi, dan yang menjadi problem adalah guru-guru muda ini kadang-kadang menyelesaikan kegiatan itu satu laptop untuk 3 guru ya, karena tadi permasalahan IT, kemampuan, keterampilan dan lain sebagainya gitu. Itu Bu ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih Pak Ino, kalau kita bicara tadi kembali nilai skala prioritas dalam pemahaman kurikulum di guru-guru di sekolah Pak Ino, dari 1 sampai 10 Pak Ino bisa nilai berapa kualitas pemahaman guru-guru dalam kurikulum Merdeka? Ya, kalau pemahaman saya di sekolah-sekolah kami itu, ini menurut pandangan saya Bu Filia ya, karena tadi saya sampaikan jadi ada guru milenial yang generasi ya. Kalau sekarang Gen Z ya, Pak Gen Z. Itu yang membackup untuk yang guru cerita dan lolita tadi ya, kurang lebih sekitar barangkali pemahamannya ya 65 kali ya, 65 atau 7 lah begitu. Ya, terus kalau boleh misalnya saya tahu di antara ada berapa total gurunya Pak Ino di sekolah? Kalau di sekolah kami untuk teachernya saja baik yang kelas maupun bidang studi ada 24. Ada 24. Ditambah kependidikan itu ada 6. Berarti Di 30 antara ya. 24 guru mudanya berapa Pak? Guru mudanya hampir 80% ya, karena berarti kalau 24 pensi. 80% berarti sekitar berapa Pak Ino? 8% dari 24. Berapa guru ya? 80% dari 24 berarti sekitar 20 guru ya? Apa 18 guru ya? Iya. Ya, kurang Yang lebih. anak mudanya Tetapi berarti 18 ya? Gini Bu Filia, ada guru yang MM Bu Filia maksudnya. Apa tuh MM? Ada yang mau dan mampu gitu. Mau tapi dia mampu. Tapi ada yang mampu tapi nggak mau begitu. Ini istilah saya. Jadi MM itu ada yang dia mau dan mampu dan mau berubah. Mulai bisa sharing atau bagi. Ada yang mampu tapi nggak mau ya. Nah ini biasanya, ya ini generasi milenial yang pemahaman untuk nilai berbaginya masih karena merasa ya gitu egonya tinggi sehingga menjadi problem bagi yang lainnya gitu. Nah kira-kira rencananya Pak Ino bagaimana caranya biar guru-guru bisa paham dengan kurikulum Merdeka, terutama dalam pembuatan modul ajar gitu ya, sehingga pada saat ada supervisi jangan sampai modul ajarnya ngopas. Kalau ngopasnya benar, kalau ngopas masih ada identitas yang ngopas gitu kan, itu membahayakan. Kira-kira gimana Pak Ino punya apa rencana pingin? My plan ya, rencana kami. Saya juga tentunya harus berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dengan kepala sekolah dan juga dibuat yang namanya satu komunitas praktisi, Bu Filia. Artinya di sini bagaimana ada KKG ya, ada kakak kelas. Karena gini, sekolah kami itu ada kelas 1-nya aja ada 3 kelas. Jadi dibuat KKG kelas 1 begitu. Ya, kelas 2-nya ada
4 kelas, Mhm. kelas dan seterusnya begitu. Artinya ada Mhm. KKG kelas yang mewakili dari masing-masing itu semua. Mhm. Sehingga ini rencana saya seperti itu Bu Filia, sehingga Betul. ya kan kemudian dibuat juga yang namanya sosis-sosis tambahan, Mhm. artinya eh, ketika jam 12 lewat 10 menit, ini Mhm. kan anak-anak ini sudah pulang. Sedangkan guru-guru di sekolah kami pulangnya jam 3 sore, Nah, karena tahu sendiri ya bahwa guru ini melebihi orang bank ya, karena administrasinya luar biasa. Ada 24 item administrasi yang harus diselesaikan dikanadakan di supervisi. Nah, itu nanti ada misalnya seminggu sebulan sekali kita ada ngopi Bu Fili. Ngopi di sini maksudnya ngobrol pintar ya. Atau ngolah pikiran gitu. Siapa di sekolah itu yang memiliki kemampuan lebih bisa menjadi satu narasumber. Karena kalau kita mencari narasumber lain itu sifatnya hanya situasional. Ketika dari narasumber itu belum memahami semuanya, makanya diadakan ngopi sebulan sekali, misalnya bedah modul ajar gitu. Itu nah, rencana kami Bu Fili ya. yes, saya sangat setuju sekali itu terutama berkaitan dengan kolaborasi komunitas praktik ya. Guru tadi KKG, kelompok kerja guru. Itu Ya. itu memang luar biasa. Nah, yang jadi permasalahannya itu kalau misalnya apa tuh Pak Eno? Katakanlah di komunitas itu berjalan. Nah, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu guru? Suaranya agak putus-putus nih Bu Filia, mungkin agak Oh, iya iya iya. munduran Sekarang sedikit sekarang kali ya. jelas nggak? Stop Sekarang jelas nggak? sedikit mic-nya. Sekarang jelas nggak? Jelas nggak? Jelas sekali sekarang. Ya Ya, jelas. jelas sekali. Iya. Jadi Pakai kacamata silinder saya bisa ngelihat ini di sini. Iya, Bu iya Filia. iya iya. Nah, tadi saya setuju banget sama Papa Eno berkaitan dengan adanya kolaborasi ya dengan komunitas praktek, terutama KKG tadi, kerja kelompok guru ya Papa Eno ya. Cuman ada nggak Betul, kendala? betul, Bu. Kendala-kendala yang akan dihadapi atas rencana Papa Eno tadi? Kendalanya apa kira-kira Pak? Ya, setiap kegiatan apapun itu pasti ada kendalanya. Mhm. Tetapi bagaimana setiap kendala pasti ada solusinya ya Bu Filia ya. Betul Nah, betul. kendalanya bagi kami adalah tadi ya, saya tadi belum sampaikan bahwasanya ada sekolah yang kelasnya berbagi ya, karena rombelnya Mhm. kami kurang karena sekolah masih model yang lama. Mmm. Kendalanya paling ada guru siang yang ngajar kelas 4 itu kan jam Mhm. 1 sampai jam setengah Mhm. 3 ini masih kegiatan belajar. Iya. Paling itu masalah timing manajemen ya, ya sesekali Mmm. dibuat satu apa namanya meninggalkan kelas sementara di Mhm. awal untuk dibagikan tugas. Tapi itu Mhm. kendalanya ya karena memang atau kadang-kadang suka menitipkan ke ini ke guru yang Pak PPL ya namanya ya PKM, guru seperti PKM? KM ya gitu. Mhm. Paling itu. Nah, untuk kendala yang lainnya sepertinya tidak begitu berarti karena masih dalam Mhm. satu lingkup sekolah. Mhm. Paling pemahaman ini aja kendalanya masih banyak guru-guru yang belum belum apa ya, belum open minded kali ya. Artinya Mhm. ada yang sudah bisa, Mhm. kemudian makanya saya selalu bilang kalau ngopi itu harus dikosongkan dulu gelasnya gitu ya supaya Mhm. terisi. Mhm. Betul. Langsung gelas Betul. penuh tumpah-tumpah ya itu tadi yang Iya ini iya. tadi ya Mhm. yang mampu tapi nggak mau. Nah ini yang repot. Mhm. Paling itu Bu Fili. Bagaimana dengan komitmennya nih Pak, Pak Eno, jikalau memang tadi ada katakanlah, ada jadwal khusus setelah anak-anak selesai pembelajaran, maka masih ada waktu, space waktu untuk Bapak Ibu guru pulang sekitar berapa, 2 jam ya Pak Eno ya? Ya betul. Heeh, 2 jam, sehingga kira-kira, apakah, komitmen para Bapak Ibu guru untuk siap, duduk bersama untuk benar mau melakukan
tadi pembelajaran, wawasan ya, menambah wawasan dan kompetensi dari segi hal tentang kurikulum merdeka gitu. Apakah sudah Iya, itu cukup Pak Paino selain itu? sudah ya, artinya karena kan sudah mendewasa begitu, Mhm, hanya saja di dalam pelaksananya itu tadi ya, saya mhm, sampaikan bahwa ketika ini berkaitan dengan konsep kepemimpinan leadership ya, mhm, sudah dibuat kesepakatan, tetapi kadang-kadang ada saja ya kegiatan guru ini kan luar mhm, biasa Bu Filia. mhm, Kepala sekolahnya sudah membuka ngopi, begitu sudah ada mhm, MC-nya, tahu dari dinas, Zoom, ya, Zoom langsung ya. Jadi kadang-kadang karena ngopinya ini sudah direncanakan, tahu-tahu misalkan hari Jumat nih, kita ambil hari Jumat ya kan, jam 1 siang. mhm, Sudah disiapin semuanya, sudah pasang tabla, infokus segala macam lengkap gitu. Tahu-tahu Zoom di dinas ya. Jadi ini kadang-kadang sampai sore malah gitu ya. iya Jadi iya iya iya. ini yang tadinya rencana bagus sehingga problem. Tapi mungkin karena apa namanya yang dari atas kadang kan kita tidak tahu. Ya mungkin Bu Vila pernah mengalami hal seperti itu ya gitu. Itu Nah, barang ya Pak kalau yang lainnya kalau selama masih dalam sekolahan tidak ada kendala. mhm, Yang terpenting adalah bagaimana Wakasek bidang kurikulum ada di situ. mhm, Kemudian yang keduanya adalah keinginan untuk memperdalam kurikulum mhm. merdeka. Eee, nah, bagaimana mengatasi Bapak Ibu guru yang mempunyai karakter tadi? Katakanlah, mungkin secara tadi ya ada jelita, ada lolita, ataupun kalau misalnya milenial tapi dia tidak mau berubah. Ada nggak, kira-kira untuk mengatasi kendala-kendala biar keberlangsungan, kegiatan yang tadi Pak Eno rencanakan itu bisa memang berjalan dengan baik dan tadi bisa merubah skala dari 5 6 menjadi mungkin 8 sampai 9 gitu, Pak Pai? Iya, baik ya tadi ya bahwa dibuat satu satu kesepakatan bersama Mhm, di dalam raker ya, dalam rapat mhm, kerja itu sudah terbuat, sudah terprogram. Kemudian bagaimana menjadikan tadi ya yang jelita Lolita ini bisa mhm, punya giroh ya, mhm. punya giroh untuk Apa giro bagaimana itu, Pak? uh, Giro ya itu apa, Pak? Giro itu apa giro? keinginan yang luar biasa dari dalam yang Semangat. sudah tidak terbendung ya. itu itu di atasnya semangat ya, di atasnya semangat ya. Orang kalau Iya. udah giro itu jangankan laut ya kan, lagi gunung Iya. meletus saja tetap lompatin itu ya Bu Filia ya. Luar biasa. Ini ada Mhm, unsur inti dari dalam yang kuat, kemauan dari dalam diri. Nah, mhm, ini tentunya bagaimana mengalami kendala hal-hal seperti itu, tentunya diberikan motivasi dan pemahaman mhm, bahwasanya ketika kita tidak mengikuti maka ketinggalan. Itu kasih mhm, pemahaman di paradigma pola pikirnya bahwa mhm, harus di situ tuh di pola pikirnya dulu. mhm, Sederhananya begini, malas mhm. dikit deh yuk ketinggalan, gitu Iya ya. iya. Nah, itu sederhananya gitu ya. Malas dikit deh ketinggalan atau dikasih pemahaman bahwa so please jadi guru zaman now harus Mhm, betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau mhm, nggak ngikutin ketinggalan, 1 detik saja aplikasi udah terbarukan lagi, gitu ya. mhm. Betul. Ini harus dibuat yang namanya satu Mhm, pemahaman pola pikir. Nah, ketika masih disampaikan pola pikir seperti itu juga, mhm, masih juga nanti, so what is the impact? Apa itu mhm, dampaknya? Nah, mhm. kalau tidak mengikuti perkembangan, nanti akan kesulitan sendiri. Betul betul. Bagaimana Mhm, bikin rapotnya, bagaimana fasenya, mhm, bagaimana pembuatan modul ajarnya. Nah, mhm, sehingga dengan seperti itu, maka lambat laun mereka terseok-seok ya, mhm, maaf, mhm. punya jelita sama Lolita yang 3 bulan lagi pensiun itu setengah mati ya Bu Filia ya untuk mendobrak atau merubah pola pikir itu susah sekali Iya iya karena iya. ya kan yang di angka Mhm, tahun 85 sebelum saya lahir itu jadi ini menjadikan kendala yang luar biasa merubah paradigma yang lampau menjadi kekinian ini kan ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi yang luar biasa sekarang iya betul itu betul. jadi di paradigmanya Bu Bila dan endingnya adalah bahwasanya Mhm, ketika nanti ini menjadi satu how to solution mhm, tentunya mereka sudah dengan sendirinya pulang dari mhm, sekolah
jalan Mhm. kepikiran itu terus akhirnya besoknya ngikut gitu loh Bu. Nah, ya ya. Ya luar biasa ya Pak Payeno ya. Ya Satu hal seperti lagi itu. sih Pak Payeno, tadi rencana Pak Payeno selain diskusi dengan wakil kurikulum, kemudian melaksanakan kegiatan KKG setelah, eee, pembelajaran selesai, adakah kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas, eee, dari Bapak Ibu guru dalam pemahaman kurikulum Merdeka, Pak Payeno? Ada Bu Filia. Jadi Heeh, bagaimana kegiatan lain tersebut adalah mhm, setiap guru ketika sudah memahami kurikulum Merdeka itu mhm, tentunya menjadi satu tolok ukur ya atau mhm, barometer keberhasilannya adalah pada mhm, siswa nanti kan begitu. mhm, Nah, tentunya ini menjadi satu program sekolah mhm, dan disosialisasikan pada orang tua murid. mmm, mhm, Nah, jadi kalau guru tidak mungkin dong saya sosis kurikulum merdeka ya kan kelas mhm, satu mhm, kelas orang mhm, tua muridnya misalnya ada mhm, 120 saya hari mhm, Selasanya lagi saya lagi kelas 2 ada mhm, 90 mhm, tidak mungkin. Nah, mhm, makanya tadi dengan ngopi dengan tadi berubah paradigma sehingga ketika guru-guru sudah memahami itu semuanya misalnya sosis kurikulum mhm, merdeka hanya didampingi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum mhm, dan guru tersebut. Dari guru itu ada yang menyampaikan program sekolah terkait dengan guru. Sehingga nyampe ya artinya kurikulum itu antara sekolah dengan orang tua ini seimbang selaras sehingga orang tua tidak mengalami kebingungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setiap saya rencananya itu menyampaikan bahwa so almost every month setiap bulan itu harus ngopi yang bukan hanya kurikulum 13 saja ya, artinya yang berkaitan dengan kekinian, bagaimana membuat modul ajar dengan Canva misalnya kan mhm, begitu ya, betul, bagaimana mhm, apa namanya itu membuat apa prota ya katakanlah mhm, program tahunannya mungkin atau bisa jadi bagaimana istilah-istilah yang di dalam apa kurikulum merdeka, kurikulum merdeka ya itu menjadi satu apa ya menjadi satu kesatuan yang simple sehingga mhm, guru-guru ketika membuat satu administrasi kelas itu mhm, seperti ini ya barangkali ya jadi itu mhm, kan menjadi mhm, simple dan mudah sekali tidak perlu yang namanya berfile-file. Nah ini yang mhm, keduanya gitu ya. mhm, Kemudian yang ketiganya mhm, adalah apa namanya bersinergi dengan pengawas. Jadi mhm, di sini ada pengawas mhm, bahwasanya guru-guru di sekolah kami sudah memahami mhm, kurikulum merdeka, mhm, caranya dari akar sampai daun sampai mhm. ke buah sampai Iya seperti itu betul, Bu Filia. oke. Karena, saat ini kan sudah masuk tahap kedua tahap tahun kedua ya Pak Payno ya di sekolah ya? Betul, Berkaitan betul dengan ya, ya, ya. kurikulum merdeka. Jadi, tadi kalau dibilang dari segi pemahaman, 1 sampai 10 kira-kira saat ini 5 sampai 6. Kira-kira targetnya Bapak Ino berapa skala prioritas yang ingin diharapkan sehingga Bapak Ibu guru paham tentang kurikulum merdeka? Ya, harapannya ya 8 atau 9. Kalau misalnya 10 kayaknya tadi mengingat Jelita dan Lolita itu ya. Ya kemudian yang keduanya adalah kalau sudah 8 atau 9 kan sudah enak karena sudah ada tenaga kependidikan, ada TU Mhm, kita. mhm, Ketika itu ada kendala nanti bisa dibantu oleh operator atau TU. mhm. Begitu, Nah, Filia. kalau memang begitu kira-kira, indikator apa yang membuat bahwa, "Oh, langkah ini sudah mencapai perubahan skala prioritas," katanya skala misalnya sudah mencapai tahap 8. Apa indikatornya kalau bahwa guru-guru itu sudah paham dengan kurikulum merdeka, sudah sampai tahapan itu, Pak Peno? Ya tadi ya, bahwasanya yang pertama sudah diarahkan oleh pengawas, kemudian kita juga sudah memanggil narasumber, ya kan. Mhm, Kemudian ada juga narasumber sejawat ya, artinya rekan sejawat mhm, menyampaikan tadi di acara ngopi ya, ngolah pikiran setiap bulan sekali, mhm, misalnya bulan
atau mungkin bisa juga nanti dipercepat untuk di awal bisa 2 minggu sekali misalnya Hmm. 2 minggu yang pertama ini tentang modul ajar, Hmm. kemudian di minggu yang terakhir tentang KKTP misalnya ya. Hmm. Jadi Hmm. kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian Hmm. nanti minggu selanjutnya misalnya bagaimana merancang sumatif gitu ya, Hmm. bagaimana Hmm. CP-CP-nya apa sudah paham atau belum. Nah, Hmm. jadi saya seperti itu Iya. Bu Fitya Berarti ya. Dan dengan hmm. ada rekan sejawat itu, insya Allah Hmm. kolaborasi yang sangat luar biasa ini Hmm. menjadikan pemahaman yang satu tadi satu satu paket ya gitu. Iya. Tadi tim, one spirit, one goal. Satu tim, Yes. Hmm. semangat, satu satu tujuan. Nah, Iya. ini yang menurut saya menjadi satu apa ya satu uh, key of the success ya, kunci Hmm. keberhasilan bagi seorang guru adalah memahami kurikulum ya, bagaimana Hmm. ibarat kita mau mengendarai mobil ya, kalau cuma Hmm. bisa mengendarai tanpa ada tujuan yang jelas begitu, Hmm. kemudian juga harus ada alurnya, SIM-nya Hmm. istilahnya kan, jadi enak saja mau Hmm. seperti apapun, yang penting lagi-lagi adalah kembali kepada perpihakan terhadap anak. Oke, betul betul. Menurut saya Hmm. kurikulum mau dibuat apapun, kalau gurunya tidak memahami konsep kurikulum itu sendiri, ya percuma. Yang paling Hmm. terpenting adalah guru harus memahami daripada karakteristik anak itu. Iya. Begitu ya. Betul betul. Dan mungkin salah satu juga bahwa dalam pembuatan perangkat pembelajaran, guru-guru akan lebih mudah ya Pak Payino ya. Sehingga Betul apa mengumpulkan ya kan? kurikulumnya nggak Ya repot. Ayo begitu. Bapak Ibu ngumpulin gitu. Tapi sudah punya nih gitu kan untuk saya Ya, kumpulkan. Depende. betul. Ya, saya rasa semoga apa yang Bapak Payino ingin rencanakan nantinya bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang Ingin. Pak Ino harapkan bahwa peningkatan kualitas guru di sekolah Pak Payino akan bisa lebih baik lagi, terutama dalam pemahaman dari segi kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja Pak Ya, Payino. Heeh, sukses buat Pak Ino. Saya pamit dulu ya Pak sama-sama. Payino ya. Terima kasih Oke, Bu Fitri. waktunya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.